Al-Imam Al-Aiz bin Abdussalam awalnya dia termasuk orang yang menentang kepada orang-orang yang bertasawuf. Dan dia mengatakan tak cukup ke Quran dengan sunnah sehingga kita nak ambil ini ilmunya orang-orang at-tasawuf. Sehingga dia berjumpa dengan Al-Imam Al-Syadzili, Abul Hasan Al-Syadzili. Jumpa dengan Imam Abul Hasan Syadzili, diceritakan tentang tasawuf, bertukar daripada yang against kepada tasawuf kepada orang yang memuji, menyanjung dan berdalilkan dengan dalil-dalil yang digunakan oleh ulama-ulama at-tasawuf. Tidak dinafikan kalau dalam ilmu tasawuf ini ada orang-orang yang memalsukan, ada orang-orang yang punya pemahaman yang keliru dalam tasawuf. Tapi jangan karena kulit kita tinggalkan isi. Jangan karena nyamuk kita bakar kelambu. Masyaallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Terima kasih kepada berbahagia Ustaz Azzuddin, sahabat saya Al-Fadhil Al-Ustaz Raja Mukhlis, Al-Fadhil Ustaz Nasrullah Muhammad Nasrullah bin Haji Muhammad Nazri. Sebetulnya daripada apa soalan yang disampaikan tadi, pada dasarnya diketengahkan dan diperincikan oleh dua panel kita sebentar tadi untuk menjadikan adakah semua tasawuf itu boleh diterima atau tidak. Dijelaskan oleh Al-Fadhil Ustaz Nasrullah sebentar tadi tentang kayu ukurnya, bagaimana tasawuf itu diterima atau tidak. Seperti tadi dikatakan kalau melihat orang mengaku tasawuf boleh terbang, boleh jalan di atas air selagi bertentangan dengan syariah, maka tidak boleh untuk diterima. Dan apapun keajaiban dan luar biasa yang dipersembahkan oleh orang-orang yang mendakwa sebagai tasawuf atau zuhad, orang yang zuhud, kalau kayu ukurnya bertentangan dengan syariah, maka ia tidak boleh diterima. Dengan demikian tidak semua tasawuf itu diterima dan atau tidak semuanya ditolak. Cuma yang ingin saya ketengahkan di sini adalah apa yang menjadi sebab perbezaan sehingga tasawuf ini timbul persoalan perlu diterima atau ditolak, ya. Kalau kita melihat daripada beberapa kata-kata ulama yang dinukil oleh dua panel kita sebentar tadi, akan dapat kita simpulkan bahwasanya kelompok-kelompok yang praktis tasawuf ini ada yang betul, ada yang tidak betul. Baik itu yang tidak betul karena bermotifkan harta benda atau keduniaan atau kemasyhuran, atau sampai kepada peringkat keluar daripada garis panduan iman itu sendiri, seperti orang-orang yang mendakwa at-tajsim atau sampai kepada peringkat mendakwa dirinya menjisimkan Tuhan atau dan seterusnya, ya. Lebih daripada itu pelampauan-pelampauan yang lainnya daripada mereka pendakwa-pendakwa yang mengaku dirinya at-tasawuf. Oleh sebab itu kalau kita tengok di dalam beberapa kata-kata imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita perlu maklum, ya, kalau orang-orang imam kita yang ada 4 dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun mereka dikenali sebagai seorang yang pakar dalam fiqh, tapi mereka juga adalah seorang tasawuf juga. Kalau Imam Malik pernah mengatakan, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. yakni barang siapa yang bertasawuf tapi tidak belajar fiqh, maka dia boleh jadi zindiq. Siapa orang belajar fiqh tidak bertasawuf boleh jadi fasik. Maksudnya kalau belajar fiqh tak belajar tasawuf, solatnya riya, sedekahnya riya, ibadah hajinya riya. Jadi perbuatan riya ini perbuatan orang-orang fasik. Atau orang belajar tasawuf, tadi hampir sama dengan kata-kata yang disampaikan oleh Fadhil Ustaz Nasrullah, orang yang beribadah tanpa belajar, ya kan, kata-katanya hampir sama, maksudnya sama walaupun ayatnya
berbeza. Yang belajar tasawuf tapi tidak belajar fiqh boleh jadi zindiq, yakni lebih teruk lagi. Seperti orang-orang yang dia mendakwa macam-macam berkenaan dengan tasawuf, mengaku dirinya sebagai sufi tapi bertentangan dengan syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalimat yang dikatakan oleh Imam Malik, orang belajar tasawuf tapi tidak belajar fiqh, dia boleh jadi zindik. Bermakna di situ ada golongan orang-orang yang bertasawuf tapi tidak belajar fiqh sehingga dia menyimpang. Jadi tuhmahan-tuhmahan kepada tasawuf yang dianggap menyimpang biasanya itu akan merujuk kepada praktikal orang-orang yang mendakwa dirinya sebagai tasawuf tapi tidak belajar asas bahwasanya tasawuf ini adalah disiplin ilmu yang ada sandarannya daripada kitab dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW seperti mana dijelaskan sebentar tadi. Yang banyak mengelirukan adalah orang-orang yang tak suka kepada tasawuf atau yang membenci tasawuf atau yang menganggap tasawuf ini menyimpang daripada kebenaran. Mereka hanya melihat daripada perbuatan orang-orang yang bertasawuf tanpa merujuk kepada akar tasawuf. Sehingga dinilai tasawuf itu dengan praktikal orang-orang yang mendakwa dirinya sebagai tasawuf. Memang kita melihat beberapa kata-kata yang ada kata-kata itu dinisbahkan kepada Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i katanya barang siapa ma ra'aitu sufiyan illa walahu arba' khisal, katanya. Aku tak tengok orang itu sufi kecuali aku tengok dia 4 perkara. Yang pertama akul, suka makan. Yang kedua naum, suka tidur. Yang ketiga kasul, malas. Yang keempat kathirul fudhul. Yani banyak dia fudhul, nak cari fudhul, nak tahu nak tahu informasi tapi tak ada kaitan dengannya pun. Yakni orang yang suka hanya mendengar curi-curi informasi seperti itu. Kata-kata ini pada hakikatnya tidak boleh diambil hanya daripada kata zahirnya Imam Syafi'i tanpa kita merujuk kepada kata-kata Imam Syafi'i yang lain. Beliau mengatakan dalam kata-kata yang lain, dan hubbiba ilayya min dunyakum ats-tsalaats. Dipersenangkan kepada saya daripada hidup di dunia ini 3 perkara. Yang pertama adalah dia kata al-isyratu bit-talattuf, yakni menyikapi orang dengan lemah lembut, dan juga al-iqtida bi tariqat ahli tasawuf. Dan yang kedua adalah mengikut jalannya orang ahli at-tasawuf. Yang ketiga lupa siapa katakan. Falhasil kata-kata Imam Syafi'i mengatakan di sini, saya suka daripada dunia ini daripada 3 perkara adalah bersama dengan orang-orang ahli at-tasawuf. Jadi macam mana kata-kata yang tadi dikatakan, aku ni tengok orang sufi ni suka makan, suka tidur, suka malas dan fudul. Tapi dia mengatakan yang paling saya senang dalam hidup ni duduk dengan orang-orang tasawuf. Kan nampak ada kontradiksi daripada kata-katanya. So kalau diambil kata yang ini, biasanya orang kalau tak suka dengan yang lain akan guna kata ini untuk hentam tasawuf. Tengok Imam Syafi'i kata macam ni, orang tasawuf suka tidur, tapi tak tengok kata yang lainnya. Jadi timbul di sini kenapa Imam Syafi'i berbicara dalam hal ini puji tasawuf, yang ini dilihat dia melihat sufi itu suka makan dan seterusnya. Karena praktikalnya ramai orang-orang mendakwa dirinya sebagai tasawuf tapi makan, tidur, malas, tak bekerja, sehingga fenomena orang-orang yang mengaku dirinya sebagai tasawuf yang seperti ini dikecam oleh Imam Syafi'i karena hakikat tasawuf itu bukan seperti praktikal mereka dengan kata-kata yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Kadang-kadang digunakan tengok Imam Syafi'i kata kondem kepada tasawuf. Apa katanya? Aku bersama dengan orang tasawuf tak ada faedah aku dapat dari mereka kecuali 2. Apa itu? Al-waqtu kasayf in lam taqta'hu qata'aka. Waktu ini umpama pedang. Kalau kamu tak guna, maka dia akan potong kamu.
Kata Imam Syafi'i, tengok Imam Syafi'i tak ada guna itu tasawuf. Hanya 2 manfaat saja yang dibahaskan oleh Imam Syafi'i. Ianya merujuk kepada golongan tertentu yang mendakwa dirinya sebagai tasawuf tapi tidak mencerminkan hakikat tasawuf seperti mana dijelaskan sebentar tadi oleh kedua panel kita yang berdasarkan dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Kita tengok kata-kata Imam Ahmad ibn Hanbal ketika disoal oleh putranya namanya Abdullah, katanya, wahai ayahku, tengok itu orang-orang sufiah itu duduk kat masjid jo, tak buat tak ada ilmu mereka ini. Kata Abdullah, anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, al-ilmu aq'adahum. Yang menyebabkan mereka duduk di masjid itu karena ilmunya mereka. Didakwa orang tasawuf tidak punya ilmu. Nampaknya seperti itu. Imam Ahmad yang duduk dengan ahli tasawuf, yang kenal dengan orang-orang tasawuf, memuji kepada Al-Harith Al-Muhasibi ketika dalam kata-katanya, aku tak pernah tengok kata seperti Al-Harith Al-Muhasibi, seorang imam tasawuf besar. Dalam hal ini dikomplain lagi oleh anaknya Abdullah, wahai ayahku, tapi orang-orang tasawuf ini dia kalau berzikir dia bergerak, kadang-kadang dia macam bergerakkan sampai menari. Kata Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, biarkan mereka seronok sesaat dengan Allah Subhanahu wa taala. Da'hum yafrahuna billahi sa'a. Biarkan mereka gembira dengan Allah walaupun hanya sesaat. Maksudnya bukan jadi kegiatan selalu bergerak, selalu seperti ada waktunya belajar, ada waktunya bekerja, ada waktunya memenuhi hak keluarga, wahakadha. Jadi kalau kita tengok kata-kata Imam Malik, kata-kata Imam Abu Hanifah, kata Imam Syafi'i, kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal, tadi dikatakan usul al-khamsah yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi tentang tasawuf, mana ada dalam ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak berpegang kepada at-tasawuf. Berlakunya kekeliruan sekali lagi tentang pemahaman kepada tasawuf. Kita kalau tengok kepada sikap orang kepada tasawuf, Ustaz Azzuddin ya, dan kedua panel, sebetulnya hatta orang-orang yang dikenali, ulama-ulama yang dikenali dia ziddut tasawuf atau yang kontra dengan at-tasawuf, pada tulisan-tulisan mereka juga puji tentang tasawuf. Kita ambil contoh Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dikenali sebagai seorang ulama yang genting di dalam menyerang kepada at-tasawuf. Tapi kalau kita tengok dalam kitab fatwanya, dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim, tulisan-tulisan beliau merujuk kepada golongan tasawuf yang bertentangan dengan nas-nas syariah. Beliau sendiri mengatakan dalam kitabnya, mengatakan tasawuf ini 3 perkara. Orang yang dia agamanya lurus, orang yang dia menjaga akhlak dalam agama, yang ketiga orang yang hidupnya itu kafaf, yakni merasa cukup dengan rezeki yang diberi oleh Allah. Ini tasawuf, kata beliau. Menukil kata-kata arifin, salah seorang arifin katanya, as-sufi, kata beliau ini Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, as-sufi katanya man safa minal kadar wamtala'a bil fikr atau bil fikr wastawa indahu adh-dhahab wal hajar. Sufi ini adalah orang yang dia hatinya ini bersih, macam tadi Fadhil Ustaz Raja sebutkan. Kemudian yang kedua selalu berfikir. Yang ketiga tidak rakus kepada keduniaan, yakni sama, emas dengan batu sama bagi dia, yakni tidak terpikat dengan keduniaan sehingga dia menyimpang. Ini keluar daripada kata-kata seorang yang dia dikenali menentang kepada at-tasawuf. Tetapi kata-kata ini merujuk bagaimana at-tasawuf ini tidak semuanya tak betul. Jadi termasuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Hatta Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri yang dikenali juga mengikut manhaj Al-Imam Ibn Taimiyah dalam hal ini dalam menyerang kepada tasawuf, juga mengeluarkan kata-kata yang ianya adalah bukan menentang secara keseluruhan kepada tasawuf. Jadi kalau kita sebutkan daripada ulama ini, saya ambil daripada ulama kurun yang pertama atau kedua dan juga mutaakhirin.
daripada mereka yang ahli tasawuf atau yang menentang tasawuf. Pada hakikatnya semuanya sepakat di dalam tasawuf ini tidak semuanya yang tak betul. Semua sepakat begitu. Sebagai penutup ini tentang kekeliruan yang berlaku antara tasawuf dengan beberapa sikap orang memahaminya, ada kalanya disebabkan oleh karena menilai, sebagaimana saya katakan, tasawuf dengan praktikalnya orang-orang yang bertasawuf. Sebagai contoh satu, Al-Imam Al-Izz bin Abdus Salam. Al-Imam Al-Izz bin Abdus Salam awalnya dia termasuk orang yang menentang kepada orang-orang yang bertasawuf. Dan dia mengatakan tak cukup ke Quran dengan sunnah sehingga kita nak ambil ini ilmunya orang-orang at-tasawuf. Sehingga dia berjumpa dengan Imam Asy-Syadzili, Abul Hasan Asy-Syadzili. Jumpa dengan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, diceritakan tentang tasawuf, bertukar daripada yang against kepada at-tasawuf kepada orang yang memuji, menyanjung dan berdalilkan dengan dalil-dalil yang digunakan oleh ulama-ulama at-tasawuf. Tidak dinafikan kalau dalam ilmu tasawuf ini ada orang-orang yang memalsukan, ada orang-orang yang punya pemahaman yang keliru dalam tasawuf. Tapi jangan karena kulit kita tinggalkan isi, jangan karena nyamuk kita bakar kelambu. Seperti dalam tasawuf ini ada kekeliruan, dalam semua bidang disiplin ilmu agama itu semuanya ada kekeliruan. Dan kalau kita berbicara tentang asal-usul setiap ilmu yang ada dalam agama, bermula daripada kekeliruan, bermula daripada pemalsuan. Kenapa muncul ilmu mustalahul hadis? Sebab orang memalsukan hadis. Tapi kita tidak boleh mengatakan karena adanya pemalsu hadis, hadis ini tolak tepi. Nak pegang dengan apa? Dalam tafsir ada tafsir itu tafsir yang keliru. Berpegang kepada Israiliyat yang tak boleh pakai. Jangan karena kekeliruan orang meriwayatkan Israiliyat dalam tafsir kita tolak ilmu tafsir. Ya kan? Sama juga dengan ilmu tauhid, ilmu akidah. Adanya orang-orang yang melampau seperti Qadariyah, Jabariyah dan seterusnya. Takkan kita akan tolak ilmu akidah. Sama juga dalam ilmu tasawuf. Adanya orang-orang yang mengelirukan tentang ilmu tasawuf, itu bukan ilmu tasawufnya dibuang. Justru timbulnya ilmu tasawuf itu bermula daripada orang-orang yang dia tidak mengerti hakikat ilmu itu sendiri sehingga muncullah ilmu-ilmu tasawuf seperti mana disampaikan munculnya orang daripada majusi, daripada semua yang menggunakan atau mendakwa pemerkasa dalam ilmu tasawuf. Timbullah ulama-ulama yang membersihkan ilmu tasawuf daripada pendakwa-pendakwa yang kosong tentang ilmu tasawuf. Siapa rujukan dalam ilmu tasawuf? Kalau nak rujukan daripada kurun yang pertama, yang pertama menjadi pencetus ilmu tasawuf di saat kecenderungan orang itu kepada keduniaan lebih adalah Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang digelari dengan Zainul Abidin. Ini yang beruzlah daripada percaturan untuk merampas mencari kuasa, dia duduk di masjid untuk berdakwah dan menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Walaupun Al-Imam Ibn Khaldun ada mengatakan bahwasanya munculnya kalimat tasawuf ini pada abad yang kedua. Kalimat sufi atau tasawuf itu sendiri pada abad yang kedua sudah ada. Dalilnya adalah ketika ada orang, dan dulu orang Ustaz Izzuddin ya, orang kalau dilihat sebagai seorang tasawuf ada penampilan tersendiri. Sehingga kata Imam Hasan Al-Basri, tabi'in, kan? Hidup di abad yang kedua. Kata Imam Hasan Al-Basri, satu hari aku melihat seorang sufi tawaf. Sudah kalimat melihat orang sufi, maknanya orang ini dikenal sebagai seorang yang bertasawuf. Dia tawaf di Ka'bah, aku hampiri dia. Aku tawarkan kepada dia untuk aku beri duit pemberian hadiah daripada aku. Dia tolak. Katanya aku sudah ada 4 bukan 4 dirham, apa di bawahnya dirham itu lagi. Aku sudah ada 4 dananik kalau enggak salah duit aku dan ini sudah cukup. Jadi tak mau terima itu. Apa maksudnya?
qanaah dengan apa yang dia ada tanpa dia mengharapkan dari pemberian daripada orang lain. Allahu a'lam.